Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali di dalam renungan 79. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kira-kiranya firman Tuhan dapat memberkati setiap kehidupan kita, membawa kita untuk semakin lebih lagi kita untuk mengikuti kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang mengubahkan ya kehidupan kita, dan hari ini bacaan kita terdapat di dalam Matius pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita akan melihat bagaimana di sini penggenapan kehendak Allah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, ya, dan kita akan belajar bahwa kita juga perlu sebagai anak-anak Tuhan menggenapi kehendak Allah melalui kehidupan kita. Ya, dan kita lihat apa yang diperlukan di dalam menggenapi kehendak Allah, dan di sini bagian dasar yang diajarkan kepada kita, ya, untuk menggenapi kehendak Allah maka perlu ketaatan, ya, kepada kehendak Allah, ya, dan Tuhan Yesus taat kepada Allah, ya. Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa perlu, ya, di dalam memulai satu pelayanan, ya, perlu dibaptis, ya, dan menunjukkan ketaatannya terhadap kehendak Allah, ya, dan kebutuhannya untuk memenuhi segala pelayanan di dalam pelayanannya selama ada di dunia ini, ya. Kalau kita mau melihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ya, kalau kita baca ini, di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus benar-benar, ya, memberikan dirinya sesuai dengan kehendak Allah, ya, sesuai dengan tujuan dan rencana Allah, ya, bagi kehidupannya, ya. Ya, sebagai manusia, Tuhan Yesus juga memiliki, ya, rasa takut, ya, sakit, ya, tetapi, ya, di dalam menggenapi kehendak Allah, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dia lakukan semuanya adalah kehendak Allah yang harus dilakukan, ya, demi misi yang begitu mulia, ya, bagi manusia, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana bahwa untuk menggenapi kehendak Allah maka perlu ketaatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari bagaimana, ya, dari diri Yesus, ya, tentang bagaimana pengakuan dirinya sebagai anak Allah. Ya, ketika Yesus dibaptis, ya, suara dari surga menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya, yang kekasih. Ya, Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah, ya, dan kita bisa melihat kalau kita membaca, kepadanya lah aku berkenan, kata Allah, ya, kepada Yesus lah, ya, Tuhan berkenan. Dan kita melihat bagaimana, ya, perkenanan Tuhan, ya, perkenanan Allah ada dalam diri Yesus, ya, karena Yesus sendiri adalah anak Allah itu, ya, dia juga adalah Tuhan, ya.
Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, kalau kita lihat Lukas pasal 3 ayat 22 katakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, ini di Markus diulangi, di Lukas juga dicatat kembali, ya, bagaimana kisah Yesus setelah dibaptis, ya, dan keluar dari air, ya, pengakuan Allah dalam diri Yesus, ya, dia sebagai anak Allah, ya, dan kepada Yesuslah Allah berkenan. Dan yang selanjutnya yang kita dapat pelajari adalah bagaimana pentingnya Roh Kudus, ya, di dalam untuk menggenapi kehendak Allah. Pentingnya Roh Kudus, ya, di dalam diri kita. Ya, setelah dibaptis, ya, Roh Kudus turun atas Yesus. Ya, kita bisa membaca dalam bentuk seperti merpati, ya, menandakan bagaimana pengarahan dan memperkuat diri Yesus, ya, untuk melayani, ya, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kalau dalam Kisah Rasul pasal yang 10 ayat yang ke-38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, ya, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, Tuhan Yesus juga melakukan pekerjaan dengan adanya penyertaan dari Roh Kudus, ya, sehingga mampu untuk menyembuhkan orang-orang sakit, ya, orang-orang yang kerasukan iblis dan sebagainya, ya, karena adanya Roh Kudus. Ya, sehingga dari itu kita dapat belajar, kita dapat melihat bahwa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Tuhan Yesus saja memiliki Roh Kudus. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia mengatakan kepada murid-murid pada saat itu, ya, untuk memberikan kita Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, maka pentingnya untuk kita hidup di dalam Tuhan, ya, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kuasa Tuhan. Ya, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita yang akan membimbing, yang akan menuntun, yang akan menguatkan kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah pentingnya pembaptisan sebagai langkah awal iman. Ya, pembaptisan Yesus oleh Yohanes menegaskan pentingnya pembaptisan sebagai langkah awal dalam perjalanan iman Kristen, ya, dalam perjalanan iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, dan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, untuk menerima karunia Roh Kudus, maka kita perlu terlebih dahulu, ya, diri kita dibaptis, ya, tanda bagaimana kita memberikan diri kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita untuk memulai melangkah di dalam perjalanan kehidupan kita, melakukan kehendak-kehendak Tuhan, melakukan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu perlunya ada baptisan, ya, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi biarlah Bapak Ibu Saudara dari peristiwa baptisan Tuhan Yesus ini kita dapat belajar bahwa bagaimana penggenapan kepada kehendak Allah, ya, adanya ketaatan, ya, dan di sana ada pengakuan, ya, sebagai anak-anak Allah, ya, dan pemberdayaan Roh Kudus, ya, yang akan memimpin kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, dan pentingnya baptisan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya, sebagai tanda kita penyerahan diri kita pada Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup benar-benar di dalam Tuhan, melakukan
apa yang baik, melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian benar firman Tuhan yang dapat memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, atau lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dekat di dalam Engkau Tuhan, menggenapi kehendak-Mu dengan kami taat kepada Tuhan, ya, dan perlunya kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan, dan kami percaya selalu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan telah biarlah kehidupan kami telah dibenarkan karena iman, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera dengan-Mu, ya Allah. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, oleh Engkau kami juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kami berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan biarlah kehidupan kami terus menggenapi rencana-rencana kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.